Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Yefri Nandelasri, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 01 Talang, Kabupaten Solok. Kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh teman saya, yaitu Ibu Dewi Fitri Melia, guru kelas 4A SDN 01 Talang. Assalamualaikum Ibu Dewi. Waalaikumsalam Ibu Nenek. Gimana kabar Ibu Dewi hari ini? Alhamdulillah sampai saat ini baik, insyaallah. Alhamdulillah, semoga kita sehat selalu ya Bu ya. Alhamdulillah ya Bu. Ibu Dewi, hari ini kita akan berbincang-bincang soal observasi ya Bu ya. Sebelum nantinya saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas sebagai salah satu dalam upaya proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas nantinya. Apakah Ibu Dewi bersedia? Alhamdulillah bersedia Bu. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Dewi. Salah satu pertanyaan saya, kira-kira mata pelajaran dan materi apa yang akan Ibu Dewi sajikan nanti? Untuk ketika observasi nanti saya akan memakai mata pelajaran D. Kemudian materi yang akan saya terapkan adalah itu tentang perumusan nilai dari Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Jadi Ibu Dewi nanti akan mengajarkan tentang perumusan nilai-nilai Pancasila, ya Bu Dewi, dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Oke, berkaitan dengan tujuan Ibu, kira-kira apa tujuan yang akan dicapai? Untuk tujuan pembelajaran akan saya capai nanti di dalam observasi nanti. Yang pertama, siswa memiliki akhlak yang mulia, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian nanti siswa mampu memahami makna nilai-nilai dari Pancasila dengan benar. Kemudian memberikan contoh penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Iya Bu ya, jadi penerapan nilai-nilai sila Pancasila. Nah, kira-kira area apa yang ingin Ibu kembangkan dalam observasi ini? Untuk area mungkin saya akan lebih pertama lebih mengedepankan yaitu nilai sikap, kemudian nanti pengetahuan dan keterampilan. Oke, jadi area yang lebih spesifiknya yang diobservasi yang mana Bu? Kalau untuk penilaian berarti kalau kita seperti belajar itu kalau saya mungkin ketiganya spesifik bagi saya. Pertama nanti saya akan mengambil nilai sikap, setelah itu ada nilai pengetahuannya dan nanti ada nilai keterampilan yang harus saya ambil ketika proses observasi nanti. Jadi langsung Ibu yang dinilai semuanya ketiga ya. Oke. Nah, saya ingin mendengarkan ini Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari segi strateginya Bu, kemudian atau metode pembelajarannya atau model pembelajarannya. Jadi untuk model pembelajaran kita tatap muka, secara luring. Metode yang digunakan di sini kami ada nanti ceramah, setelah itu nanti ada tanya jawab, diskusi, demonstrasi dan pembebasan. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan? Untuk media nanti yang pertama nanti saya akan memberikan lembaran bacaan. Setelah itu setelah melihat lembaran bacaan, anak-anak nanti akan melihat sebuah video tayangan itu tentang perumusan nilai-nilai Pancasila. Setelah itu dari hasil tayangan video nanti anak-anak akan menjawab beberapa pertanyaan. Dan untuk tugas nanti ada tugas LKPD dan terakhir nanti ada permainan dengan anak yaitu tebak kartu acak. Nanti ada tebak kartu acak di mana anak-anak nanti menyusun sebuah kata-kata yang acak menjadi kalimat yang mengandung nilai-nilai dan makna Pancasila. Jadi nanti menggunakan kata acak ya Bu ya. Jadi anak kelihatan aktif semua ya Bu ya. Kira rencananya hari apa dilaksanakan ini? Untuk hari mungkin karena sekarang masih minggu pertama, jadi minggu pertama kami masih menjelaskan tentang perumusan. Untuk pertemuan minggu besok kalau nggak salah hari Senin di jam ketiga dan keempat. DTP-nya. Jadi minggu depan hari Senin ya Bu ya. Nah, saya akan
kelas Ibu nih Bu. Nah, nanti saya akan melakukan supervisi ke dalam kelas Ibu, kemudian mencatat hal-hal apa saja yang terjadi dalam kelas Ibu. Boleh ya Bu ya? Nanti setelah itu kegiatan dilakukan, nanti kita akan melakukan pasca observasi kembali untuk mengevaluasi ini ya Bu ya. Oke. Nah, nanti akan didampingi oleh Ibu pengajar praktik kita. Nah Bu, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Mungkin yang saya dapatkan dari pertemuan kita kali ini, saya bisa mengetahui apa saja yang nanti ketika Ibu observasi, nanti apa saja yang akan Ibu nilai, kemudian media-media yang akan digunakan, metode yang digunakan, saya akan lebih pahami nanti. Semoga apa yang akan kita lakukan nanti bisa berjalan lancar ya Bu. Kemudian perasaan saya sangat senang sekali bisa berbincang-bincang dengan Ibu. Oke Ibu Dewi, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya ya Bu ya. Dan saya rasa di perbincangan praobservasi ini sangat menarik ya Bu ya. Nah, sampai ketemu hari Senin kita ya Bu. Nah, saya sangat senang melakukan kegiatan ini. Terima kasih Bu Dewi. Ya, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita tempat duduknya Devi. Devi yakin tadi. Tempat duduknya. Nah, pandangan seluruhnya ke depan. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Tetap semangat ya. Tepuk semangat. Anak-anak Ibu, pada siang kali ini kita melanjutkan pembelajaran kita, yaitu sekarang pelajaran kita yaitu pendidikan pendidikan Iya, coba pikirkan dulu nanti kita Nah, coba pikirkan, coba lihat apa-apa saja yang ada di rumah Ibu. Nanti kita ceritakan ya. Ibu akan tunjuk nanti beberapa orang anak Ibu yang akan menceritakan kembali apa yang ada di gambar. Nah, sudah nampak gambar Ibu? Jelas? Nah, Budi, senang karena kita sudah belajar nilai-nilai yang Hadir, perasaan saya sangat senang ketika tentang diskusi bertemu dengan teman-teman. Kemudian ada family, perasaan saya ada senang, ada seru, ada gembira. Semoga besoknya anak-anak bisa lebih ceria lagi dan jangan lupa belajar di rumah, ulang-ulang pelajarannya agar pelajaran besok ketika Ibu ada lakukan tanya jawab atau gift, anak-anak bisa menjawabnya. Nah, Ibu akhiri dengan membaca wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Yusni Lasri, calon guru penggerak angkatan 10 SDN 01 Talang, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solo. Saya masih ditemani oleh Ibu Dewi Dekrimelia sebagai guru yang telah melakukan kegiatan observasi. Dalam kegiatan ini saya sebagai supervisor akademiknya. Kemudian saya juga didampingi oleh Ibu Eka Halirinata sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 10. Nah, Assalamualaikum Ibu Dewi. Waalaikumsalam, Ibu Nenek. Bagaimana kabar Ibu Dewi hari ini? Alhamdulillah, sampai saat ini. Bu Dewi, Ya Bu. di percakapan pasca observasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Nah, untuk pertanyaan pertama,
bagaimana Bu perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung kemarin? Kalau bicara perasaan, alhamdulillah perasaan saya sangat senang sekali ya Bu, terutama saya senang sekali karena kita sudah melakukan kegiatan observasi kemarin, dan Ibu juga sudah bisa melihat bagaimana kegiatan pelajaran saya. Jadi alhamdulillah perasaan saya sangat senang sekali. Alhamdulillah ya Bu ya. Nah, dari hasil pengamatan saya tadi, proses pembelajarannya berjalan dengan baik. Nah, bisa diceritakan kembali nih Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas? Kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Untuk area pengembangan, saya mengambil itu area sikap, kemudian pengetahuan, kognitif, dan keterampilan. Untuk sikap, saya memperhatikan bagaimana siswa melakukan kolaborasi dengan teman bekerja sama di dalam mengerjakan latihan-latihan yang saya berikan, baik itu latihan bersifat mandiri, kemudian ada kerja kelompok. Kemudian untuk pengetahuan, saya melihat bagaimana siswa itu bisa menjawab setiap pertanyaan sesuai dengan materi yang saya berikan. Dan untuk keterampilan, saya lihat siswa itu bekerja aktif dalam melakukan kolaborasi dalam kerjasama menggunakan kartu ketika pembelajaran. Jadi area pengembangan berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan, ya Bu ya? Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan dengan kelas atau belum? Kalau di dalam area pengembangan, kalau melihat keberhasilannya itu berdasarkan hasil revisi yang kita ambil ya Bu. Tapi sesuai dengan teknik-teknik, sesuai dengan materi, sesuai dengan modul, saya sudah menyampaikan sebaik mungkin kepada anak-anak, dan alhamdulillah semua siswa juga sudah menerima dan memperoleh nilai yang bagus. Nah, sekarang menurut Ibu apa sih kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran dalam kelas tadi? Kalau kendala, kita belajar mungkin kendala pasti ada ya Bu. Terutama kita dalam melibatkan siswa dalam kelompok belajar. Siswa itu kurang, kita harus lihai untuk memberikan pertanyaan. Jadi keaktifan siswa itu menjadi kendala sangat besar bagi kita dalam pembelajaran. Ada beberapa siswa yang sulit sekali untuk berbicara. Setelah dipancing dulu baru dia berbicara. Kemudian dalam pemberian tugas dari waktu kegiatannya keterampilan, kita mengadakan baca kalimat, kita berhenti beberapa kata. Jadi kendala saya ketika belajar tadi penting dia cuma satu berkelompok diberikan, seharusnya kan setiap siswa itu punya penting sehingga mereka cepat untuk melaksanakan tugas. Jadi itu yang membuat waktu sehingga waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran dalam kegiatan tadi mengerjakan tugas. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi ya Bu ya? Ya. Jadi mungkin kalau aktivitas siswa, mungkin anak-anak ini sudah terbiasa ya Bu. Mungkin sulit sekali untuk berbicara, ditanyakan ke orang tuanya juga di rumah dia juga sulit untuk berbicara, sulit sekali untuk diajak ke orang tuanya ketika dikasih tanya satu jawaban, jadi terbawa kondisi seperti itu ke sekolah. Jadi anak-anak itu sehingga di sekolah dia banyak minum, banyak diam. Jadi mungkin saya berusaha untuk membangkitkan semangat siswa, motivasi dan siswa belajar. Kemudian untuk yang mungkin tambahan ketika mengajar, mungkin untuk kedepannya dipersiapkan atau siswa itu membawa sendiri. Nah, kira-kira apa lagi nih Bu yang ingin Ibu kembangkan untuk masa yang akan datang? Mungkin yang saya akan berlatih lagi, saya akan mencobakan menjadi bahan dalam pembelajaran sehingga siswa itu lebih bermotivasi dan mungkin lebih banyak mencari teknik lebih baik dalam sejawat dan pembelajaran yang siswa itu termotivasi. Mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan terrealisasi ya Bu ya. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dalam proyek rencana yang Ibu sampaikan tadi? Kalau
dikerjakan untuk pembelajaran ini, insya Allah saya akan melakukan secepatnya. Setelah pembelajaran ini saya akan lihat hasilnya, saya akan mencobakan, insya Allah secepatnya. Terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya ya Bu ya. Mudah-mudahan Ibu rencana yang Ibu rencana itu tepat terlaksana, tepat terrealisasi. Nah, selanjutnya saya mintakan tentang balik kepada Ibu Eka sebagai pengajar praktik dalam kegiatan pasca seperti ini. Baiklah, Bu Neneng. Alhamdulillah percakapannya sudah mengandung tirta ya, mengandung coaching dengan alur tirta. Neneng tadi sudah menyampaikan bagaimana tujuan dari percakapan ini, menanyakan bagaimana perasaan Bu Dewi setelah observasi. Terus tadi ketika Bu Dewi menyampaikan apa yang dihadapi di dalam kelas, Bu Neneng menanggapi atau mengulang kembali apa yang disampaikan oleh Bu Dewi. Juga menanyakan rencana Bu Dewi setelah observasi ini apa yang akan dilakukan, terus kapan waktunya, dan yang perlu diperbaiki mungkin pemakaian kata tidak tepat. Kalau bisa kita menggunakan mungkin itu saja. Selebihnya sudah puas ya menjadi pemimpin pembelajaran atau pemimpin Sudah sekolah. sukses. Terima kasih Ibu Eka. Nah, inilah akhir dari rangkaian kegiatan supervisi akademi kami. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Eka, sebagai pengajar kami, dan Ibu Dewi Fitri Mulia. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.